Indonesia terjalin dengan baik. Kedua negara memiliki persamaan dalam semangat Guys, Korea Utara dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang telah berlangsung selama beberapa dekad. Namun, perlu dicatat bahawa tingkat kedekatan atau persahabatan antara kedua negara dapat bervariasi seiring waktu dan situasi politik global. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia 1945 sehingga 1967, hubungan antara Korea Utara atau biasa disebut Korea Utara pada saat itu dan Indonesia terjalin dengan baik. Kedua negara memiliki persamaan dalam semangat nasionalisme, ketidaksetujuan terhadap campur tangan asing dan perjuangan melawan imperialisme. Korea Utara juga memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada Indonesia pada saat itu. Namun, sejak itu hubungan antara kedua negara mengalami perubahan dinamis. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain perubahan dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara, perubahan kepimpinan di kedua negara, serta tekanan dan sanksi internasional terhadap Korea Utara terkait dengan program senjata nuklirnya. Penting ya untuk diingat bahwa hubungan antara negara-negara dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada berbagai faktor politik, ekonomi, dan keamanan. Jadi, sementara hubungan antara Korea Utara dan Indonesia telah ada sejak lama, perlu diperhatikan perkembangan terkini untuk memahami status terkini dari kedekatan tersebut. Jadi, di video pada kali ini kita akan bakal reaksi video berjudulkan Indonesia dan Korea Utara, citra Indonesia sangat baik di mata pemerintah dan masyarakat Korea Utara. Dan ini merupakan dari channel Catatan ini. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Indonesia dan Korea Utara. Halo sahabat Citizen. Halo sahabat Citizen. Is a fragile thing, more fragile than you want to believe. Hubungan persahabatan Indonesia dan Korea Utara sangat istimewa dan sudah berlangsung sejak lama. Sejak itu, hubungan persahabatan tidak mengalami perubahan walaupun situasi dunia penuh tantangan. Citra Indonesia begitu baik di mata pemerintah dan masyarakat Korea Utara. Produk Indonesia seperti makanan dan minuman serta produk rumah tangga sangat disukai masyarakat setempat. Sangat disukai ya guys. Di Korea Utara terdapat lebih dari 160 produk Indonesia yang seluruhnya ditampilkan pada stand Indonesia pada Pyongyang International Trade Fair 2 kali dalam setahun. Hal itu meningkatkan minat masyarakat Korea Utara untuk menggunakan produk Indonesia. Di samping itu, terdapat satu hal yang unik bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 lalu, yaitu ucapan selamat dari Kim Jong-un. Memberikan ucapan selamat. Bagi Anda yang tidak tahu, Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, atau yang lebih dikenal sebagai Presiden Negara Korea Utara. Kim Jong-un memberikan ucapan selamat dengan memuji kemajuan negara Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan budaya nasional, serta membangun masyarakat yang sejahtera di bawah kedaulatan, kemerdekaan, dan non-blok yang ditinggikan. Benar, Indonesia bukan Ucapannya tersebut diakhiri dengan keinginannya untuk tambah mempererat hubungan bilateral antara Korea Utara dengan Indonesia. Ucapan tersebut merupakan ucapan spesial karena Kim Jong-un sebagai Presiden Korea Utara tidak pernah memberikan ucapan seperti itu kepada negara-negara lain yang sedang merayakan kemerdekaannya. Apalagi sosok karakter Kim Jong-un yang misterius dan jarang muncul dalam publik, serta konfliknya dengan negara tetangganya Korea Selatan membuat mata dunia terus melihat negara Korea Utara seakan-akan sebagai sebuah ancaman.
Akan tetapi, jika kita melihat kembali sejarah antara hubungan Indonesia dengan Korea Utara, akan masuk akal jika Kim Jong-un memberikan ucapan itu kepada Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Korea Utara mengacu kepada hubungan dua negara atau bilateral antara Indonesia dengan Korea Utara. Indonesia adalah satu negara dari beberapa negara dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara The Hermit Kingdoms tersebut. Hebat. Walaupun Korea Utara kerap kali dijatuhi sanksi dan isolasi internasional yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia dan program uji coba senjata rudal nuklirnya di kawasan semenanjung Korea yang menggemparkan dunia barat dan juga negara-negara di sekitarnya. Indonesia dan Korea Utara telah membangun hubungan yang cukup baik sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Kim Il-sung pada tahun 1960-an. Hidup persahabatan Indonesia-Korea. Indonesia memiliki kedutaan besar di Pyongyang. Sebaliknya, Korea Utara juga memiliki kedutaan besar di Jakarta. Bahkan Indonesia dan Korea Utara juga sempat tergabung dalam poros kerjasama kekirian, yaitu poros Jakarta, Peking yang saat ini Beijing, serta Pyongyang. Memang terdengar cukup asing juga tabu bila direlevansikan dengan pandangan politik dan masyarakat Indonesia saat ini. Namun faktanya bukan tanpa alasan Soekarno lebih memilih berporos kepada negara-negara tersebut. Presiden Soekarno mengambil langkah tersebut lantaran dia tidak mau menerima bantuan dari Amerika Serikat yang penuh syarat dan kepentingan politis. Ketika melawat ke Amerika Serikat dan memiliki kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat, Soekarno dengan tegas menolak bantuan dari negara adidaya tersebut. Selebihnya, Indonesia dan Korea Utara juga merupakan negara anggota Gerakan Non-Blok atau GNB. Negara anggota non-blok, guys. Indonesia Meskipun dan demikian, Korea Utara. survei BBC World Service Poll pada tahun 2013 menampilkan data bahwa 42% masyarakat Indonesia memandang Korea Utara secara positif, sementara 22% lainnya memiliki pandangan yang negatif. Persentase opini yang baik terhadap Korea Utara dari masyarakat Indonesia sendiri adalah yang kedua tertinggi di dunia setelah Ghana. Dalam sejarahnya, Indonesia telah menjalin hubungan yang relatif baik dengan negeri Hermit Kingdom tersebut sejak diresmikannya kedutaan besar dua negara ini pada tahun 1961. Salah satu faktor yang menjadikan suksesnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Utara ini adalah kedua negara tidak saling mencampuri urusan dalam negerinya. Tidak Pemimpin mencampuri Korea urusan. Utara yang pertama, Presiden Kim Il-sung, berkunjung ke Indonesia pada tahun 1965. 1965. Bunga anggrek yang dinamai Soekarno dengan Kim Il-sungia adalah simbol persahabatan abadi antara kedua negara. Bunga anggrek. Hubungan Indonesia dengan Korea Utara sempat mengalami penurunan pada saat Presiden Soeharto menjabat. Hal ini disebabkan oleh pandangan politik Soeharto yang lebih condong pada negara barat khususnya Amerika Serikat. Ini adalah cerita sejarah politik. Hubungan Indonesia-Korea Utara kembali membaik pada saat Presiden Megawati Soekarno Putri menjabat. Pada bulan Maret tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri berkesempatan untuk pergi berkunjung ke Pyongyang. Pada tahun 2005, Kim Yong-nam sebaliknya mengunjungi Indonesia dalam rangka menghadiri ASEAN African Conference Komparatif. Bulan Mei pada tahun 2012, Kim Yong-nam kembali melakukan kunjungan resmi ke Jakarta saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
begitulah menariknya ya guys ya, catatan sejarah kedua-dua negara ini, hubungan mereka. Kita dapat melihat dari segi sudut yang berbeda guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel catatan ini. Kita sudah lihat ya bagaimana cerita mengenai tentang Indonesia dan juga Korea Utara. Kedua-dua negara ini merupakan anggota non-blok dan mereka banyaklah catatan sejarah mereka terdahulu ya, di mana masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta ya bersama dengan Presiden Korea ketika dulu mereka orang kata ada menampakkan simbol persahabatan melalui daripada bunga anggrek. Kalau saya nggak silap ya, jadi itu merupakan salah satu simbol lah persahabatan. Dan seiring dengan waktu dan juga situasi, keadaan dan sebagainya, banyaklah berbagai perubahan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari segi sudut yang berbeda, mereka merupakan salah satu kedua-dua negara yang mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat dan sudah bagi saya sangat-sangat lama. Ya, bagi saya begitulah. Cuma dia tergantung kepada situasi dan juga masa pada hari ini dan juga saat ini. Mungkin itu adalah beberapa faktor yang membuatkan kedua-dua negara ini, orang bilang seringkali kita jarang sekali untuk kita mendengar ya di publik dan sebagainya. Tapi apapun ya, salah satu pengetahuan dan juga edukasi kepada kita semua, dan kita nampak ya bahwa kedutaan Republik Indonesia ada di Korea Utara, kedutaan Republik Korea Utara juga ada di negara Indonesia, yaitu bertempat di Jakarta, apa yang telah disampaikan oleh admin. Jadi apapun itu salah satu pandangan pemerintah dan juga masyarakat Korea Utara, di mana mereka juga sangat suka kepada produk ya dari negara Indonesia. Kita lihat ya tadi pelbagai program dan sebagainya yang melibatkan tentang kedua-dua negara ini. Jadi itu adalah salah satu sejarah yang mana kita lihat kedua-dua negara ini mempunyai hubungan yang bagi saya ialah sangat-sangat kedekatan mereka itu ketika pada saat yang dululah, seperti begitu. Namun apa yang saya ingin pastikan di sini adalah kita lihat ini adalah sejarah kedua-dua negara ini. Jadi apapun kepada teman-teman, uncle, sekiranya ada beberapa komentar dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah perkara ini kita harus jadikan sebagai edukasi buat kita semua lah ya. Apapun kita lihat dari segi sudut yang berbeda. Walaupun kita nampak Korea Utara ini negara yang memang sangat jarang sekali kita dengar dari publiknya. Kalau kita lihat juga presiden tadi pun Korea Utara juga sangat jarang sekali kita lihat dari segi publik dan sebagainya, karena begitu misterius sekali ya guys. Itu yang membuatkan saya juga penasaran untuk mengetahui lebih lanjut di antara kedua-dua negara ini dari segi hubungan mereka, yaitu sejarah yang dulu dan juga saat pada kali ini. So guys, itu saja dari Uncle. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.